Nah, untuk dari sisi LLDICT sendiri, ini juga ada di panduan dan coba saya rangkum ya. Yang pertama terkait hak akses, dalam proses BKD, LLDICT juga dapat terlibat dengan role yaitu atau peran yang digunakan yaitu peran unit BKD LLDICT gitu ya. Ini juga hampir berlaku sama untuk kementerian lain, di mana role tersebut atau peran tersebut dapat diperoleh setelah admin LLDICT atau yang dalam hal ini perannya adalah Kopertis gitu ya, itu menambahkan terlebih dahulu di manajemen akses, sehingga nanti unit BKD LLDICT ini dapat melakukan pemantauan daftar asesor secara nasional ya, kemudian melakukan pembukaan periode BKD untuk PTS-PTS di bawah LLDICT yang bersangkutan, kemudian melakukan pengelolaan dan monitoring laporan BKD serta pengambilan rekapitulasi laporan kinerja untuk semester tersebut gitu ya. Jadi secara garis besar seperti ini. Untuk selanjutnya adalah tampilan-tampilan ya yang dapat diakses oleh Bapak Ibu di LLDICT ya, mulai dari melihat daftar asesor. Jadi mungkin ini bisa sedikit membantu ya di level PTS apabila ada PTS yang ingin mencari asesor eksternal gitu ya. Mungkin nanti akan bersurat atau seperti apa ke LLDICT untuk bisa mendapatkan rekomendasi atau saran gitu ya, asesornya dengan bidang ilmu yang sesuai dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa dilihat sebenarnya dari LLDICT ada beberapa status, mulai dari status dosen, ada aktif dan lain sebagainya ya. Status dosen ini mengikuti status dosen yang di PDDikti. Kemudian ada status asesor. Status asesor ini menentukan apakah asesor bisa ditugaskan atau tidak. Jadi kalau status asesornya tidak aktif, otomatis ini tidak dapat ditugaskan gitu ya. Kemudian ada status ujian, ini lebih kepada status keikutsertaan dalam penyamaan persepsi gitu ya. Jadi situ ada 3 kalau tidak salah, yaitu lulus, tidak lulus, dan belum ikut gitu ya. Kemudian berikutnya ada pengelolaan periode. Ini ada beberapa tombol gitu ya, mulai tambah periode, edit periode, kemudian detail periode, monitoring per perguruan tinggi sampai periode per perguruan tinggi. Jadi LLDICT bisa melakukan set terhadap semua PTS di bawah LLDICT ataupun satu persatu gitu ya. Nah, ini untuk penambahannya. Jadi saya pikir sudah dilakukan ya. Jadi saya lanjutkan. Kemudian ini untuk waktu detailnya. Tadi mungkin secara aturan tadi sudah disampaikan ya. Misalkan untuk genap itu dari Januari sampai Juni dan seterusnya, sehingga tidak ada irisan dalam proses penarikan kinerja, meskipun mungkin nanti dalam proses pengisian maupun penilaiannya ini masih bisa diatur gitu ya dari LLDICT masing-masing. Tapi harapannya di proses penarikan ini tidak ada tanggal yang tertinggal atau beriris antara ganjil dan genap gitu ya. Kemudian berikutnya ini monitoring laporan, ini berdasarkan perguruan tinggi ya. Jadi total dosen berapa, memenuhi berapa, dan tidak memenuhi dan seterusnya. Kemudian berikutnya pengelolaan periode BKD per perguruan tinggi ya. Jadi setiap perguruan tinggi bisa di-set oleh LLDICT gitu ya. Jadi ketika ada request atau permintaan itu masih dimungkinkan sesuai kebijakan LLDICT masing-masing gitu ya. Lalu detail monitoring ini yang per prodi ya. Jadi LLDICT juga bisa memantau sampai di level prodi, bahkan di level
dosen ya, pengisian dosennya. Karena di situ ada beberapa tombol untuk sampai lihat ke detail pengisian dosennya. Kemudian yang terakhir yaitu rekapitulasi kinerja di akhir gitu ya. Ketika setiap PTS sudah melakukan pengesahan, maka LLDikti dapat menarik hasilnya secara otomatis. Meskipun memang masih ada laporan ya. Kita akan coba optimasi sehingga rekap ini bisa lebih cepat gitu ya ditampilkan. Jadi tapi pada intinya ini bisa dilakukan ya untuk menarik rekap secara Excel. Nah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.